Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini selalu mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah DJ Farah. Farah, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Kamu sendiri punya pengalaman nggak melihat makhluk gaib gitu? Pernah waktu itu aku lagi kerja, terus di salah satu klub gitu. Biasa kalau misalnya kita lagi di klub itu kan ya orangnya hanya itu-itu aja tuh. Terus suatu hari aku lagi tacap-tacap di ruangan makeup yang emang biasa orang bilang sih, aduh ruangan makeup itu serem, nggak usah deh gitu. Tapi karena aku lagi buru-buru, aku makeup di situ, tiba-tiba aku lagi makeup di kaca, ada ibu-ibu nongol di belakang kaca. Neng, hati-hati ya, hari ini takutnya dapat malapetaka gitu. Terus aku karena lagi buru-buru kayak, apaan sih gitu kan. Terus pas aku ngeliat gini, udah amat deh gitu. Terus dia lewat, dia pergi gitu. Tapi deep inside mungkin alam bawah sadar aku, bener nggak ya? Bentuknya seperti apa tuh, Far? Orang, ibu-ibu. Biasa, bajunya agak sosoknya, lusuh. Besarnya. Biasa, ibu-ibu yang udah agak keriput gitu. Rambutnya dikuncir, kayak ibu-ibu yang suka cepolan gitu. Terus pakai baju hitam udah lusuh. Sebenarnya aku juga nggak terlalu merhatiin karena dia tuh kayak cuma sekelebat gitu. Cuma karena omongannya lembut banget kayak orang Jawa halus, tapi bahasa Indonesianya jelas gitu. Aku keluar, aku naik ke stage, lampu mati semua kan. Biasa emang kalau sebelum perform tuh lampunya mati semua. Entah kenapa, nggak normal banget aku tuh kayak ngeliat-liat, mungkin karena aku udah ada rasa was-was itu. Aku ngeliat kanan, ngeliat kiri, ngeliat atas, lampu dari atas tuh jatuh. Dan itu kena. Kalau aku nggak ngelihat kanan, lihat kiri, lihat atas, pasti kena. Tapi karena kebetulan banget aku gini dan aku lihat dia goyang dan jatuh, aku langsung gini tapi dia masih seret di sini. Kalau tadi aku nggak ngelihat ke atas, berarti ini aku udah patah. Oh, besar lampunya. Lampunya besar banget yang di klub yang goyang-goyang gitu kan. Oh, oke. Tapi setelah itu pernah ada lagi kejadian, muncul lagi sosok seperti itu? Nggak pernah ketemu lagi? Pernah, tapi sebelum tidur malam itu, aku ngomong dalam hati, siapapun tadi, aku mau ngucapin makasih. Karena you save my life gitu. Iya. Aduh. Tadinya aku tuh nggak percaya banget sama hal kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu? Iya, dan aku ngerasa nggak enak. Tadi aku ngerasa ngomong dalam hati kayak, apaan sih? Gitu. Iya, memang ternyata ya makhluk gaib ada, cuman kita punya dunia yang berbeda begitu kali ya. Sekarang tinggal saling menghargai aja. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama ini, Farah. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku sering digauli makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ayu. Selamat malam Bu Ayu. Ya. Apa kabar Bu Ayu? Baik Pak. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Bu Ayu? Oh, saya kerjaannya tukang ngurut tiap hari. Keliling sampai gitu. Sekarang masih ya Bu? Sampai sekarang. Apa yang mau Ibu Ayu ceritakan pada kami? Lah saya itu kan pernah lihat acara di itu loh, ke kuburan Prasasti. Nah, saya mau nonton, katanya gini, nanti aja Bu, jam 2:30 malam nonton. Terus saya turutin, ya udah nggak apa-apa. Saya langsung masuk malam, nggak taunya udah bubar semua. Nggak taunya akhirnya saya lihat di dalam ada orang laki, gede tinggi, kayak orang barat, pakai baju merah. Lah dia cuci tangan, cuci kaki. Saya deketin, saya kirain artisnya ada yang ketinggalan gitu loh. Dan saya kepin kenalan, nggak taunya saya deketin langsung jadi patung. Setelah itu
saya akhirnya besoknya nemu batu cincin. Terus saya ambil. Di mana? Batu cincinnya di situ juga. Oh, Ibu balik lagi ke situ besoknya? Iya, besoknya. Balik lagi? Balik lagi saya. Oke. Saya penasaran. Soalnya habis diliatin yang patung itu, saya langsung nangis di situ. Saya nangis, soalnya merasa sedih kok. Oke. Sampai terus akhirnya saya ambil batu cincin, nggak taunya ada kodamnya Master Rudolf. Dia tiap hari ngikut saya Pak akhirnya. Jadi saya tiap tidur klonin gitu. Jadi kadang saya melek, kok kayak ada orang laki di belakang saya. Terus nggak lama, saya kok perut saya tambah gede gitu loh. Terus Maksudnya? Saya nggak datang bulan, 2 bulan. Ibu Saya padahal hamil. janda, iya. Saya tuh janda, belum nikah lagi. Loh, kok bisa Janda hamil? punya anak 2. Lah terus ada orang pintar ngomong gini, kamu tuh hamil gak wajar ya Mbak. Soalnya perutmu kok gede gitu. Lo gak wajar ya gimana? Kayaknya sama itu makhluk gaib. Emang ada yang deket kamu? Ada, Master Rudolf gitu. Akhirnya ya itu. Ya udah, Oh, dikeluarin. tolong Pak dikeluarin aja. Iya. Oke, begitu Tapi- keluar bentuknya kayak janin Bentuknya biasa. itu kayak itu Pak, ya campur darah, campur ada dagingnya dikit. Oke, Mau setelah jadi itu orang. udah selesai sampai situ. Terus udah itu ya masih ngikut. Kadang gitu kalau pacar saya telepon ke saya gitu ya, yang angkat dia Master Rudolf. Halo gitu. Jadi pacar saya marah-marah ke saya. Terus akhirnya ya itu, kok suara kayak orang barat? Ya itu Master Rudolf yang kamu sering dihantui, tiap pacaran kan dia diliatin terus Pak. Mr. Rudolf memperlihatkan Iya, diri? Iya, memperlihatkan, kan cemburu Master Rudolfnya. Jadi dia sakit gitu. Si Tiap pacar habis- ibunya yang sakit? Iya, akhirnya saya males pacaran. Terus kenal orang lagi, ya gitu. Sama, Sama, berulang seperti iya. itu kejadiannya. Iya, sakit lagi. Saya itu tukang urut. Ada juga sesosok wanita, orangnya perempuan. Itu dari mana? Itu yang ikut saya, bantuin saya ngurut. Sudah lama? Sudah lama. Jadi kadang pacar saya dilihatin muka saya berubah, keriput, rambutnya putih. Jadi kan takut pacar saya. Oke, Ibu, Jadi tujuan tukang urut. Ibu Ayu datang ke Menembus Mata Batin hari Ya, ini Pak. untuk apa? Saya menceritakan tentang Master Rudolf. Oke. Yang saya diambilin itu. Ya, baik. Sama yang itu. Yang saya perempuan digerakin keriput itu. lukisan gaib dari Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Yakin, Melukis, Ibu? yakin. Melukis Mbak Dayangnya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Wah, jadi Ibu sebenarnya banyak sekali sosok gaib yang mengikuti Iya. hidup Ibu ya. Baik, Ibu, mudah-mudahan ya kita bisa dapat solusi dan bisa dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya sosoknya siapa dan apakah mereka justru malah membahayakan hidup Ibu Ayu atau tidak sebenarnya. Iya, Ibu Pak. nanti bisa ceritakan semuanya sejujur-jujurnya kepada sahabat kami ya Ibu Ayu Iya, ya. Dia iya, Pak. adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayu, terlahir tanggal 28 Juni 1974. Tinggal di rumah bernomor 31. Sosok yang cerdas dan memiliki hati yang terbuka. Namun jiwanya disukai oleh makhluk halus. Saya melihat ada sosok penjaga gaib yang melindungi Ayu. Namun ada sosok lain yang menginginkan Ayu tewas. Saya melihat dalam penerawangan batin saya ada sosok hantu laki-laki bule dan banyak kuntilanak.
Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Silakan duduk. Ibu Ayu dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1974. Nomor rumah 31. Ibu Ayu pernah bertemu dengan sosok bernama Mr. Rudolph dan bahkan diduga pernah hamil dari Mr. Rudolph ini, tapi dikeluarin pada saat janin berusia 2 bulan ya Bu ya. Iya. Terus juga ada sosok perempuan yang mengikuti membantu ibu untuk ngurut. pijit, untuk ngurut. Namanya Mbok Cilung Mbok Cilung, oke. sama Mbak Dayang Iya. dari Bu Ratu Nyiroro Kidul. Saya tertarik sekali dengan Ibu Ayu karena kamu mempunyai kekuatan magis yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Di sini saya mengisyaratkan tusuk konde. Berarti artinya status kasta seseorang yang makhluk halus yang ngikutin itu punya kasta dan kedudukan. Sangat dahsyat sekali. Jadi seperti seolah-olah ratu, princess, putri Dengan tusuk konde dengan kerajaan. tusuk konde begitu? kerajaan seperti itu. Oh, oke. Kastanya Kasta bangsawan. bangsawan. Tapi saya juga ingin mendengarkan langsung ya dengan Ibu Ayu Ya. bahwa yang dilihat itu memang real sih. Tapi kalau saya lihat itu memang real. Ini sosok perempuan yang mengikuti Bu Ayu atau ada dalam diri Bu Ayu? Sosok perempuan yang mengikuti dari Ibu Ayu sendiri. Iya. Terus ada kemampuan nih, saya bocorin satu hal. Di tangannya, 2 telapak tangannya itu mempunyai kemampuan magis ketika mengurut. Oh, oke. Saya sudah lama jadi tukang ngurut, Pak. Semenjak suami saya nganggur, Dan saya ngurutnya. bantuin suami. Giliran suami saya udah kerja, dia nyeleweng. Akhirnya saya kesel, sakit hati, saya ceraiin. Jadi saya tuh dari dulu nyari nafkah sendiri. Iya, iya, Ibu. Kami bisa mengerti bagaimana perjuangan Ibu, walaupun kami mungkin tidak terbayang seperti apa. Habis Iya. diceraiin mati nggak dia? Dianya Enggak. seperti apa? Masih hidup. Sebab dia menyakiti saya, Pak. Dia selingkuh sama saudara bosnya. Akhirnya saya nyari uang buat anak saya makan. Anak saya untung agak gede-gede, Pak. Yang satu untung udah kerja, yang satu masih sekolah. Tapi sekarang udah putus sekolah, nanti saya sekolahin di itu aja, Pak. Sekolah paket. Selama ngurut itu dia selalu dibantu dengan sosok Makhluk gaib. halus ya. Makhluk halus. Ada Mungkin yang Mbak Ayu bantu. mau coba tangannya dia urut sesuatu di itu. Oh ya, tangan saya dengar-dengar ada gelangnya ini, Pak. Dengar dari Dari Cilung. mana? Mbok Cilung. Mbak Cilung. Iya. Jadi untuk tangan saya yang kiri ini tiap ngobatin orang paten. Paten, iya. Dia sebenarnya kalau saya beringkas sosok yang bertalenta, namun magis gitu loh, dibantu oleh makhluk-makhluk ya, sosok makhluk-makhluk yang nggak jelas. Kemudian dia bisa membantu orang dengan tangannya. Kenapa itu saya pakaiin tusuk konde, seolah-olah tusuk konde itu? Karena saya ingin mengundang makhluk halus di sini yang diklaim Bu Ayu adalah teman-temannya. Ada Termasuk Mbok juga Cilung, Mr. Rudolph. Saya Mr. ingin Rudolph. datang. Biasa Iya. ngurut ya, Bu? Iya. Kalau Master Rudolph itu penunggu dari kuburan prasasti. Bisa datang ke sini malam ini, Bu? Bisa, Pak. Dia kan di kuburan. Bisa datang. Coba Mbak Ayu, Ibu Ayu panggilin. Kenalkan, saya Master Rudolph. Saya dari penunggu prasasti. I am dari Belanda.
Saya benar-benar cinta sama Mbak Ayu. Saya kasihan lihat nasib dia. Dia selalu disakiti sama suaminya, jadi saya membantu. Maka kalau dia seumpama ada orang yang suka sama dia, saya nggak rela. Pasti saya dia. Kamu yang bikin pacar-pacarnya Ibu Ayu sakit dan pergi meninggalkan Bu Ayu. Iya, jadi gini, tiap ada orang naksir saya, dia dihantui sama Master Rudolf, sebab Master Rudolf sudah jatuh cinta ke saya. Kalau sosok lain ada, Bu? Mbok Cilung itu ada? Mbok Cilung itu kalau saya ngurut, dia suka membantuin saya. Tapi kalau sampama paranormal ngelihat saya, muka saya berubah jadi keriput, gigi saya ompong, rambutnya putih semua. Kalau yang orang biasa enggak itu. Ibu sering datang ke paranormal ya? Saya, kalau kira-kira badan saya kayak nggak enak gitu. Tapi kadang sih saya kalau sakit, saya ngelulur kembang sendiri tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat di kembang 7 rupa, hari Jumat saya mandi, saya gosokin ke tangan. Jadi orang yang nyantet saya gak mempan, gak manjur. Pernah ada yang nyantet Ibu? Gak pernah. Kalau saya ngobatin orang kena guna-guna, saya pernah. Berhasil? Terus berhasil. Kalau saya ngurut orang itu kena guna-guna, kepala saya merinding. Kepala merinding? Iya, berarti orang itu kena guna-guna. Tapi kalau orangnya kena kesambet, kerasukan yang merinding tangan saya, Pak. Jadi Ibu bisa merasakan seseorang bisa kena guna-guna atau enggak? Iya. Kalau saya kena guna-guna nggak, Bu? Enggak, Pak. Kalau di Kalau dengan dipijit dulu, kalau saya pijit kepalanya kepala saya merinding, berarti Bapak kena guna-guna. Gitu. Di Farah mau coba? Roy boleh? Iya boleh dong, silakan. Farah, Saya lihat dia orang baik, tidak mengganggu apa. Duduk berdiri. Duduk apa berdiri, Bu? Duduk aja, Ibu. Padahal sebenarnya yang tadi tuh saya tergiur untuk saya sendiri, untuk mijit. Saya juga mau sih, sebenarnya. Hanya saja saya nggak enak ngomongnya. Bu pegang tangannya coba. Kenapa? Kenapa, Far? Hangatnya beda. Saya cobain. Hangatnya beda. Tangannya jadi kayak ada energinya gitu? Iya benar. Gitu maksudnya. Oh my God. What do you feel? Good? Is it good? Iya. Kenapa? What? Kenapa? Kok ketawa? Nggak, kayak Kenapa? gremet-gremet di kepala. Kalau seumpama tangan saya merinding, Ibu ada yang kesambet, Ibu. Ibu kerasukan. Kalau kepala saya merinding, berarti Ibu kena guna-guna. Ibu merinding nggak sekarang? Enggak. Enggak, berarti nggak kena guna-guna ya? Enggak. Aku sering dipijat, tapi ini energinya beda. Iya, pasti. Oh ya? Iya, Oh jangan bikin kami penasaran deh. ngecobain deh. Iya. Aku sering Silakan, banget Pak. dipijat. Kalau mau pijet. You first lah. Do you wanna try? Iya, nanti setelah ini. Oke. Enak ya, Pak? Oke, Enak ya, Ibu tapi Ayu kepala jadi dan lengan kalau kepala. lagi melakukan urut gini, memang rasanya seperti ada yang membantu gitu. Iya. Kamu ngeliatnya gimana, Roy, saat Ibu Ayu melakukan ini? Apa Saya kamu rasain? Mr. Rudolf sih, sehingga ada bunyi-bunyian tadi juga teror dari Mr. Rudolf datang. Dan ini membantu Bu Ayu sebenarnya. Iya, sebenarnya yang mijet kan Ibu Ayu, tapi di balik badannya dia ternyata ada tangan laki-laki juga, warnanya pucat biru gitu. Bukan Mbok Cilung tapi Mr. Rudolf. Mr. Rudolf. Mr. Rudolf, Mr. Rudolf. Oke. Oke, udah cukup kali ya? Oke. Ntar jadi, Gimana? ya. Rasanya gimana, Far? gremet-gremet di kepala aku. Bukan kayak lagi dipijat yang seperti biasanya gitu loh. Gremet. Dan tangannya
Cobain pegang deh, coba deh. Are you sure? Ya ibu tunggu Iya. dulu. Saya pegang dulu tangan ibu coba. Bukan ibu pegang tangan saya. Ya udah. Nggak dipijit. Let me try. Tetap iya sih ya. Pegang aku Can I try beda. it? Wah, saya boleh coba. Ya silakan. Oh gitu. Gimana rasanya, Ray? Oh my god. Kayak ada grrrr gitu ya? Itu Ini- maksudnya. iya, Dari gerebet-gerebet waktu tuh megang itu. ke sini tuh jadinya ke kepala. Gila. Iya, beneran But loh. You have to try deh. This one is really weird. Gila. Kok bisa begini ya? Rasanya kayak ada semutan gitu. Iya. Dan kalau dia megang kalau sini tuh jadinya ke sini. Ibu Ayunya lihat saya tidak kenapa-napa dong. Gak ada yang kesurupan. Maksudnya gak ada yang black magic. Nggak terasa ada merinding apanya gitu, nggak kena black magic dong, Roy? Ibu rasanya? Saya? Iya. Ada merinding-merinding juga. Tenaganya kuat ya. Kuat ya? Iya. Kalau sebelah sini gimana? Ya. Silakan Pak. Oh, emang enak sih. Saya sudah lama jadi tukang ngurut. Sudah puluhan tahun Pak. Oke. Udah siap. Ya. Ada yang mau Masih. coba penonton? Oh wow. Iya nggak sih? Yes. Nggak usah. Sebentar, saya mau tanya ke ibu dulu. Waktu mijit Roy, ibu katanya merasa merinding. Iya. Campur merinding juga. Di bagian mana merindingnya, Bu? Ya tangan saya. Oke, Roy, kamu ngerasa gimana, Roy? Pas dia pijit ibu. Pas dia mijetin saya ngerasa dia itu mijetnya sepenuh hati dan dibantu. Jadi tangannya cuma 2, tapi kok kayak banyak gitu ya? Iya Masa nggak sih? Iya. Kayak Iya. Bu, coba saya ya, Bu. Bayu, kamu Coba coba, ya. lepasin tusuk kondenya deh, 3-3-nya. Tiga-tiga dilepas. Dilepas. Buang aja ke lantai. Nanti kekuatan tangannya hilang. Enggak, coba. Oke. Coba. Udah. Oke, Bu. Udah, Bu. Oke, Bu. Ya. Iya, Bang. Tapi ini beneran ya. Begitu dipijit, itu kayak benerannya Roy bilang kayak nggak cuma 2 tangan, tapi yang seret gitu kayak ada aliran energi yang Ini masuk rasa ke. energinya belum hilang. Iya. Belum hilang. Kayak masih di sini. Iya. Ibu, ini dia natural. Maksudnya natural. memang bakat gitu. Bakat dia gitu. Iya. Iya, udah lama saya jadi tukang ngurut Pak. Iya. Udah puluhan tahun. Ya, dan ntar Jadi kalau dari dulu saya ngasih makan anak hasil dari ngurut saya. Ya, tapi gini, tujuan hari ini Bu Ayu untuk masuk menembus program Mata Batin, apakah ada yang ingin dipecahkan misterinya, teka-teki misterinya seperti Misterinya itu apa? Atau bawa sesuatu? Master Rudolf, ada Pak cincinnya Master Rudolf. Coba. Sama lukisan yang saya digerakkan sama Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Lukisan gaib. Oh. Padahal saya nggak bisa melukis. Oh. Itu tangan saya digerakkan sendiri. Oh, ini lukisan ibu yang melukis. Lewat tangan ibu tapi, gitu maksudnya? Iya, tapi Oh. saya aslinya nggak bisa melukis. Bawa, Bu. Bawa. Mau dilihat? Mau Roy? lihat? Iya, pasti. saya ambil dulu ya Pak. Silakan, Ibu. Di situ aja nggak apa-apa. Sini Bu, Ibu bawa ke sini. Tunjukin ke kamera lukisannya yang pernah Ibu gambar. Boleh ditunjukin? Ini saya kan kerjaan sehari-harinya kan tukang ngurut, saya nggak bisa melukis. Jadi saya ini tangan saya digerakkan sama makhluk gaib, yaitu Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi ini saya melukis dayangnya, namanya Mbak Ayu Ningrum. Mbak Ayu. Jadi saya tiap ngelihat lukisan ini, saya nggak usah pasang aura apa, pasang sosok gitu, nggak usah buka aura. Jadi cahayanya lukisan ini masuk Ini sudah lama, ke Bu? muka saya. Sudah lama Ibu simpan? Ini mulai habis Lebaran, Pak. Habis Lebaran kemarin. Oke. Kalau yang itu? Kalau apa? ini
cincin yang batu akik yang nemu di kuburan prasasti, yang Master Rudolf. Jadi ini yang ngikutin saya itu. Saya tiap kemana-mana diikutin. Jadi kadang saya itu orang yang kayak preman-preman nggak bisa ngelihat saya, yang orang jahat itu nggak bisa ngelihat. Jadi saya dialingin sama Master Rudolf biar nggak dipalak apa nggak ditodong gitu. Jadi saya bisa ngilang gitu loh. Jadi Mr. Rudolf tuh sebenarnya ngejagain ibu. Ngejagain saya. ya, Roy. Iya, ngejagain. Tapi di samping itu dia jatuh cinta ke saya. Oke, ibu mau nggak lepas dari Mr. Rudolf atau Mbok Cilung atau Mau Pak, Mbok Ayu? mau. Kenapa Saya Bu? kepingin jadi manusia biasa. Emang sekarang Maksudnya biar nggak aneh-aneh gitu loh Pak. Saya kan anak-anak ibu tahu nggak ibu punya begini-ginian? Punya Mr. Rudolf, punya Mbok Cilung, punya... anak saya tahu. Justru Mereka- saya mau diruqyah. Tadinya saya nggak mau. Sekarang saya baru sadar. Soalnya sekarang kan udah musim bencana, musim Allah kan marah takutnya. Jadi kepingin saya lepasin semuanya gitu loh, Pak. Roy, yang kamu lihat, Saya minta apa? Biar nggak ada yang ngikut semuanya gitu loh. bisa Roy, mereka pergi meninggalkan Bu Ayu ini, Ibu Ayu. Bisa sih sebenarnya Ibu Ayu lepas dari gini-ginian, asalkan udah niat aja buang-buangin semuanya, Iya. disingkirin udah bisa kok. Ibu Ayu ini orangnya 100% ini apa jujur dan apa adanya gitu. Jadi tinggal ngebuang aja itu, aku rasa pergi semuanya Mr. Rudolf-nya. Apalagi saya kepingin dapat jodoh Pak. Dari dulu belum Oh, iya. nikah-nikah. Kalau saya dideketin Master Rudolf, ntar pacar saya pada takut, Iya ya. pada kabur. Emang sekarang Bu Ayu umurnya berapa ya? 44 Pak. 44. Iya. Ibu masih suka meritualkan benda-benda ini nggak? Dimandiin, Ini di kapal lah. Kalau saya kemis malam Jumat ya saya ikut Pak. Saya beli kembang 7 rupa, terus saya buat luluran sendiri. Kalau hari Jumatnya saya mandi pakai kembang. Jadi seumpama ada orang yang jahat apa gimana, apa ada penyakit nggak masuk ke saya. Jadi langsung hilang, dibawa sama Iya, Mbak Dayangnya ke laut pantai selatan. Ibu melakukan itu atas dasar inisiatif Ibu yang mau atau ada yang nyuruh, ada yang ngajarin? Kemauan sendiri kayak ada yang bisikin saya Pak. Oke, Roy, Ya. ada hubungannya nggak ritual yang Ibu Ayu lakukan ini dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sekeliling dia? Ada ritualnya juga. Saya jujur juga waktu sebelum melakukan pengurutan, Ibu Ayu melakukan baca-baca dulu ya kalau lagi ngurut. Saya dulu waktu mau jadi tukang ngurut, saya diimpiin nenek-nenek. Tangan saya ditarik itu asal-usulnya, diludahin ada itu Pak. Apa merah-merah habis nginang gitu loh, makan daun sirih. Nah itu dari Mbok Cilung itu. Buat Cilung. Akhirnya saya inget loh ya temennya nenek saya ngikut saya gitu, namanya Mbok Cilung. Tapi sayang ya Mbok Cilung hari ini kok nggak bisa hadir ya. Bahkan Rudolfnya sendiri hadirnya baru setengah-setengah. Ya, tadi sempat datang terus pergi ya. Iya. Mbok Cilung bisa dipanggil, Mbok Cilung Bu Ayu. Sayang banget ya. Padahal saya Iya. menanti-nantikan hadirnya Mr. Ya, Rudolf iya. dan Mbok Cilung. Mbok Cilung aslinya tuh mukanya kayak gini loh. Oh, iya. Kok kayak tengkorak Rambutnya gitu panjang ya? putih, Rambutnya panjang Pak. putih ya sebenarnya. mukanya keriput, udah tua, giginya ompong. Sering lihat ya Bu Ayu. Itu pacar saya yang lihat, jadi dihantui. Kalau Mr. Rudolf seperti sosok yang digambarkan Roy ini. Iya, Master Rudolf orangnya ganteng. Ganteng. Pacar saya kalah ganteng, gantengan Master Rudolf. Waduh. Iya ya. Iya, tapi sayang dia setan Pak, kalau orang saya mau. Sekarang saya mau bertobat Pak. Saya ilangin semuanya. Hilangin semuanya ya. Ya saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Saya nyari uang yang apa adanya.
Kan sebenarnya jadi tukang urut sendiri kan udah halal Bisa, ya. iya saya bisa Itu Pak. udah hal baik loh. Udah hal yang baik. Iya, ke seluruh Jakarta. Cuma ya namanya rezeki kadang rame, kadang sepi. Kalau lagi sepi saya ngelamun di kuburan prasasti. Ngapain Bu? Ngapain Bu? Ya duduk aja berteduh. Gak taunya Master Rudolf deketin saya. Wah, Akhirnya Gara-garanya dia bengong disamperin setan ya. datang yang lagi tuh datang. Mr. Rudolf. buka. Makanya tolong dijauhin gitu Pak. Sebenarnya Takutnya saya diambilin lagi repot takutnya. Bu kok bisa hamil gitu gimana iya, ceritanya saya ya? juga bingung. Gini, saya kalau pulang ngurut ya Pak, diikutin. Jadi saya itu jalan orang nggak ada yang melihat ke saya. Kayak ngilang Kayak gitu. dialingin gitu. Dialingin. Jadi kalau ada orang baik bisa melihat saya, kalau orang jahat yang Nggak mau kelihatan. nodong yang nggak kelihatan ke saya. Jagain ibu sebenarnya. Iya, kadang saya nyuci baju aja dibantuin sama Master Rudolf. Wah. Jadi saya nyikat itu, orang lihat, loh kok sikatnya jalan sendiri gitu. Siapa yang nyuci? Langsung saya jawab, Mbak Ayu lagi nyuci, aku lagi nyuci. Sikatnya jalan sendiri Bu. Iya, kan saya nggak kelihatan badannya, dibantuin Oh. Master Rudolf. Jadi orang pada takut ke Nggak kamar ngeliat mandi ibu. itu, Iya. mama takut. Kalau sosok tengkorak yang Roy gambarin ini, Ibu Ayu familiar gak? Kenapa Pak? Ibu pernah mengenal atau pernah melihat sosok yang lagi digambar pernah. Roy? Iya, saya waktu sebelum jadi tukang urut ditarik tangan saya. Saya Sama mimpi, sosok iya. seperti itu? Iya, sama Mbok Cilung. Tangan saya ditarik, diludahin, nggak tanya tangan saya merah semua. Ada apa Sirihnya. kayak bekas nginang ya, makan daun sirih. Bekas nginang. Akhirnya saya tiap ngurut orang manjur. Manjur. Iya. Kalau seandainya saya kasih tantangan Bu Ayu, cincinnya saya sita dan lukisannya saya sita, apakah boleh? Boleh, silakan Pak. Tidak ada rasa penyesalan lagi terhadap Mr. Rudolf? Enggak. Ingin menyampaikan sesuatu salam perpisahan mungkin terhadap Mr. Rudolf? Tapi ini kalau diizinin Master Rudolf, saya boleh kan kalau sama Master Rudolf gak ngizinin ngancam ke saya? Ngancam apa enggak kira-kira Pak? Iya. Takutnya ini cincin perkawinan apa gimana ini? Ibu pernah pakai nggak? Ini, Oh, ya pernah dipakai? kadang saya pakai gitu, kadang enggak gitu Pak. Menurut kamu gimana? Kalau Roy? menurut Pak Roy, kalau sama dia mengizinkan dikasihkan, saya kasihkan. Tapi kan ibu mau lepas ya Iya. dari makhluk-makhluk itu. Iya. Diizinin Saya kalau saya mau bilang. lepas, tapi dia nggak marah ya Pak kayaknya. Enggak marah. Yang Master Rudolf, Mr. Bu Rudolf. Cilung, Enggak marah Mbak sih. Dayang nggak Mbak marah Dayang. semua ya Pak Enggak. ya. Karena kamu tuh sebenarnya orang baik, hanya saja pemahaman pikirannya belum nyampe gitu loh. Jadinya ya ngikutin tradisi yang seperti itu. Padahal sebenarnya cincin dan lukisannya itu mengandung hawa-hawa misteri yang lainnya dan akan mengundang banyak makhluk halus yang lain. Bahkan saya ingin mencoba berkomunikasi dengan Mr. Rudolf. Dia tidak hadir di sini sama sekali. Gitu. Bisa dipanggil nggak Bu? Coba lagi. Mau coba lagi Roy? Mau coba lagi, saya ingin coba Tadi lagi kan. kayak samar-samar ya Pak ya, Master Rudolf. Yang Karena- saya ngomong tadi. Saya kan orangnya jujur apa adanya. Iya. Saya ngerasa belum Belum datang. datang Mr. Rudolf ya. Iya. Hanya kamu yang bisa manggil Mr. Rudolf ya. Gitu. Coba panggil lagi. Coba ibu fokus. Kesempatan terakhir. Konsentrasi. Master Rudolf. Ibu konsentrasi, panggil coba Bu. Biar izinkan kami berkomunikasi dengan Mr. Rudolf. Master Rudolf, datanglah ke sini kamu. Ini cincin mau saya kasihkan ke Pak Roy Yosi. Tolong kamu jangan marah ya.
jangan marah. Mukanya aja ke saya, Pak. Saya kan ada itu ilmu kebatinan. Jadi kalau seumpama orang lagi mikirin saya, wajahnya ada di muka saya. Gitu. Jadi ada wajahnya. Jadi ini ada wajahnya. Si Mr. Rudolf ini Iya. kelihatan sosoknya. Iya, Oke. ada di muka Ibu saya. bisa ngobrol, ini. bisa ngomong langsung. Ya, tolong Mas Rudolf, ini cincinnya saya kasihkan Pak Roy Kiyoshi. Kamu izinin ya, kamu jangan marah ya. Mukanya agak cemberut, Pak. Gimana ini? Nggak apa-apa dong, harus dilawan. Jadi nih mukanya saya kan bisa itu yang biarpun orang apa roh gaib, kalau sampah malah lagi mikirin saya, mukanya ada di muka saya. Gitu. Jadi saya tahu gitu. Udah tinggalin semuanya Mr. Rudolf, Iya. Mbak Cilung. Cilung itu sebenarnya karakter fiktif yang terbuat dan dibuat Iya. dan akhirnya terjadi gitu. Benar-benar makhluknya datang. Iya, datang. Awalnya sebenarnya dia bayangin dari Iya, imajinasinya dan imajinasi. akhirnya terbentuk sendiri. Karakter fiktif lalu benar-benar ada beneran akhirnya karena nongkrongnya di kuburan juga kan. Iya, habis saya kalau mangkal ngurut, Jadi dekat Jadi- kuburan situ. iya daerah ada kuburan prasasti. Jadi kadang saya nongkrong di situ duduk sama anak-anak muda gitu ngobrol. Itu berarti kebiasaan itu harus di stop. Iya, kebiasaan itu harus di stop. Terus udah gitu kalau mau banyak klien atau apa, sekarang kan nggak usah nongkrong di Iya. itu, kita melalui aplikasi dan segala macam. Saya yakin lebih hemat waktu dan lebih efisien karena apa-apa sekarang gadget, gitu. Saya rasa dengan nama yang sudah udah ada nih sebagai tukang Iya. urut, Ibu Ayu tukang urut, kayaknya tinggal kontak by Iya. handphone, tinggal itu. Jadi Online, Bu. nggak mangkal di kuburan. HP saya HP jadul, Pak. Saya nggak punya HP Android, jadi HP biasa. Jadi orang kalau manggil saya nelpon biasa gitu, Iya, Pak. nggak apa-apa. Oh iya. Gitu. Dan nanti suruh minta bantuan temen-temen yang ngerti, bikinin sosial media gitu, Instagram atau apa gitu. Jadi Saya mungkin ada Iya. ketakutan tersendiri gitu nggak sih, kehilangan energi yang tadi juga aku udah rasain gitu loh. Iya. Ada nggak rasa ketakutan ibu kalau nanti ternyata ini semua hilang, terus kemampuan ibu tuh ternyata kembali seperti yang dulu, yang ibu ngerasanya nggak seperti yang dibantu sama si Mbak Cilung ini? Oh, saya nggak takut, Pak. Nggak takut? Soalnya saya minta ke Allah, saya nggak mau minta ke jin-jin jin-jin. bagus. Kita sita sekarang, ambilin baik. Coba ini Iya. disita terus ibu pijitin saya lagi ya. Iya, Pak. Nggak usah. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, silakan. bercanda saya. Ini saya disita, Roy. Disita, Roy, ambil. Oke, silakan. Mau? Could you help me please? Oke. Ini nggak apa-apa saya pegang. Nggak apa-apa. Ah, Nggak, Bu. pijet apa? Iya, nanti ini saya mau Oh, ambil. iya, Pak. Bu Ayu mau mijetin terus. Iya hebat. Ini disita ya, Bu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ntar kalau saya pegel-pegel deh, saya kenalin orang untuk pijet deh. Iya. Iya, Pak. Ini kelihatannya. Doakan saya cepat dapat jodoh lagi ya, Pak ya. jodoh Soalnya ya. biar bisa melindungi saya. Kalau saya hidup Benar. sendiri juga bingung saya. Kalau Iya. perempuan hidup sendiri kan, kalau punya suami kan bisa melindungi, bisa ngasih nafkah. Gitu. Yang penting mau nerima apa adanya dengan saya. Saya juga kadang hobi ngarang lagu gitu. Bu Ayu, Ibu Ayu tuh punya banyak sekali bakat, artinya dimanfaatin aja, dimaksimalin. Karena kalau Ibu Ayu semakin sukses, itu akan jadi Amin. jadi apa ya? Jadi parfum untuk mengundang jodoh ibu gitu. Karena kan banyak orang yang semakin mengagumi, banyak orang yang semakin mengenal diri Ibu Ayu, dan siapa tahu salah satu dari mereka ada ternyata jodohnya Ibu Ayu. Dan Ibu Ayu benar-benar bisa ngelupain nih sosok-sosok Iya.
Mr. Saya hilangin Rudolf, semua Pak, itu setan-setan. Mbok Cilung. Saya maunya nikah sama orang. Iyalah, saya nggak mau Bu. pacaran sama setan. Ya masa pacaran Ntar kalau sama saya setan? hamil punya anak setan, Biar anak waduh orang dosa. gitu. Iya Bukan biar anak anak setan. orang. Nggak mau saya. Nah udah bilang mendali, nanti di akhiratnya saya bisa disiksa. Sekarang saya mau benar-benar Ya. bertobat Pak, saya. Ibu, Jadi- gini ya Ibu. Sekarang Ibu semakin mendekat aja kepada Allah, Allah, ya. deketin, berdoa, Ya, ya, Pak. sering-sering jangan cuma yang wajib, Enggak, tapi yang ya. memang yang sunnah juga Sholat dijalankan. 5 waktu itu Mantap, harus. betul Ibu, karena itu Itu nggak akan boleh ditinggalkan. yang Sholat pasti 5 waktu. ya, yang pasti Ibu harus yakin bahwa Iya. sebenarnya makhluk-makhluk ini setelah disita sama roh itu jimat-jimatnya Iya, Pak. mereka akan pergi. Ya. Begitu kan Roy? Yang kamu Alhamdulillah, lihat jadi juga mereka akan pergi nggak ya? ada yang deket setan, jadi biar Allah deket ke saya. Betul. Gitu ya, Gitu, Roy. Pak. Iya, Bu Ayu. Ada Bang, yang ya. mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih, saya cukup bangga dengan multi talentanya Bu Ayu. Gituin aja terus, dikit kayak gitu terus, dipelihara talenta-talentanya. Diasah terus Diasah ya. terus aja. Iya. Mau disampaikan terakhir, DJ Farah? Nggak, saya cukup Mau. salut sama semangat ibu-ibu nggak ketakutan kehilangan orang sebaik Ya. Mr. Rudolf. Ibu nggak ketakutan kehilangan talenta Iya. ibu. Jadi nggak perlu kayak gini-ginian juga. Saya yakin ibu pasti bisa. Amin. Terima kasih ya Ibu Sama-sama, sudah hadir Pak. di Iya. studio Menembus Mata Saya Batin. juga terima Sukses kasih terus ya banyak. Ibu Ayu. Iya, semangatnya Iya, luar iya. biasa loh, Terima walaupun kasih sudah banyak, berusia yang cukup Iya. ya. Tapi semangatnya menginspirasi Iya. kita semua. Terima kasih Bu Semangat Ayu. saya juga ya. Terima Iya. kasih banyak Pak. Sip. Terima kasih banyak Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sampai penonton dong. Terima kasih penonton. Ya. Silakan Ibu. Ketika Anda berusaha menghindari sesuatu, bukan berarti Anda harus membencinya. Namun Anda harus berpijak di atas prinsip bahwa Anda manusia yang merdeka. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Apri. Selamat malam Mas Apri. Malam, Boleh kami tahu pekerjaan Anda? saya bekerja sebagai wira swasta, Bidang apa? usaha dagang. Oh, dagang, perdagangan ya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam hari ini? Saya ingin menceritakan bahwa saya dulu adalah seorang yang penuntut ilmu harimau. Dulu saya mempunyai sebuah ilmu yang bisa diajak untuk bertarung dengan jin ataupun makhluk-makhluk halus yang menurut saya kalau saya sedang melintasi tempat-tempat sebuah angkar, saya akan merasakan sebuah efek. Badan saya akan merasakan seperti mengembang. Seperti saya merasakan sesuatu yang berat, panas, lalu itu membuat saya menjadi ambisi dan menjadi seorang yang emosional. Itu ilmu harimau itu. Itu ilmu harimau. Anda dapat dari mana ilmu itu? Itu saya dapatkan dari guru saya dari Belajar artinya. ya. Oke, ilmu harimau itu Anda gunakan untuk apa sebenarnya? Untuk jaga diri. Pernah digunakan? Itu pernah digunakan. Itu kalau misalkan saya melintasi sebuah tempat, lalu badan saya merasa seperti ada mengembang seperti balon. Layaknya energi. Itu saya tanpa sadar saya udah emosi, udah mengeluarkan jurus-jurus yang mungkin yang nggak pernah saya pelajarin. Maksud saya ilmu harimau itu pernah Anda gunakan untuk bela diri. Artinya Iya. waktu itu Anda diserang. Ya baru saya merasakan nanti ada pergerakan. Apa yang terjadi waktu itu? Ya, Korban-korbannya atau lawan Anda seperti apa kondisinya? kondisinya ya seperti ibaratnya saya mengalami sebuah
mengalami sebuah ada pergerakan, lalu saya mengeluarkan jurus-jurus yang layaknya seperti silat yang belum pernah saya pelajarin. Bahkan saya sama sekali belum pernah belajar ilmu silat, belum pernah sama sekali. Tapi Anda seolah dikendalikan oleh Seolah-olah badan saya makhluk dikendalikan itu. oleh makhluk itu. Oke. Saat ini ilmu itu masih ada. Soalnya dari tadi Anda bilang tadi dulu saya. Sekarang masih ada? Masih ada. Justru itu yang saya ingin tanyakan. Badan saya masih merasakan hawa panas. Saya merasakan masih badan saya seperti masih ada berat di pundak saya. Bahkan saya juga suka dimimpiin yang ya masih ditemuin lah sama sosok. Bahkan saya pernah ditemui oleh sosok orang berjubah hitam. Apa yang disampaikan? Itu yang dia bilang sama saya. Dari sebelah kanan dia bilang dia ingin ngasih kekuatan buat saya. Tapi dari sebelah kiri dia bilang ingin dia mencabut nyawa saya. Tujuan Mas Apri datang malam hari ini untuk apa sebenarnya? Sebetulnya saya ingin merubah. Saya motivasi di sini buat merubah. Kali aja mungkin Mas Roy bisa tahu, lebih tahu. Mas Roy bisa ngasih tahu apa solusinya buat saya. Karena saya jujur karena merasa badan saya itu udah gak enak. Saya merasa seperti ada sialan hidup. Hidup saya itu merasa seperti sial. Saya sulit mencari ibaratnya baik pekerjaan, baik rumah tangga saya. Saya merasa seperti hidup saya itu ada lika-liku yang benar-benar yang nggak masuk di logika saya. Saya udah berusaha untuk menjadi orang baik, berusaha sedikit-sedikit, tapi itu ternyata agak sulit. Selalu ada tantangannya untuk menjadi orang Ada baik, tantangan gitu yang buat Anda rasakan ya. Saya merasakan di saat saya mau apalagi di saat saya mau pernah saya mencoba untuk beribadah. Tapi ketika saya ingin beribadah, makhluk itu seolah-olah bikin badan saya lumpuh. Jadi Anda nggak bisa bangun, nggak Iya. bisa bergerak. Saya pernah jatuh lutut saya dua-duanya, seperti saya nggak bisa sholat. Tapi Anda sudah lawan gitu. Sudah lawan. Akhirnya memang begitu, karena selama makhluk ini masih lengket di badan saya, masih ada di dalam badan saya akan sulit. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya malam hari ini ya, Mas Apri. Ya. Supaya bisa ya berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Apri, tinggal di rumah bernomor 10. Terlahir tanggal 5 April 92. Sosok yang pandai dan simpatik, namun terlalu mudah percaya omongan orang lain, sehingga sangat mudah tertipu. Saya melihat Apri telah banyak melakukan ritual untuk memperdalam ilmu hitam. Ilmu-ilmu yang dimiliki Apri membuat emosinya menjadi tak terkendali, seperti bom yang sewaktu-waktu dapat meledak kapan saja. Saya melihat sosok Apri dilindungi oleh sosok harimau jadi-jadian. Menyeramkan, horor dan mistis sekali. Saya akan membantu Apri memecahkan ketakutan mistis pada malam hari. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Apri, tanggal 5 bulan 4 92 dan nomor rumah 10. Apri memiliki ilmu harimau yang dulu digunakan untuk bela diri, untuk menjaga diri. Pernah digunakan dan saat ini merasa bahwa ada sesuatu yang sering mengganggu hidupnya, malah terlihat Seperti ada tidak kesialan. beruntung begitu ya. Selalu ada tantangan untuk berbuat baik. Apakah masih ada hubungannya dengan ilmu harimau itu atau tidak? Karena ingin benar-benar bersih, betul ya? Iya. Lalu Apri sendiri sekarang apa kegiatannya? Saya kegiatannya ya masih kerja, kadang saya jualan, tapi selalu mengalami kegagalan. Berdagang ya? Ya, baik berdagang itu saya nggak pernah berhasil. Padahal saya udah berusaha, ibaratnya saya mempunyai bakat
dalam dagang, tapi setiap saya berdagang itu nggak pernah ada untung, selalu rugi. Mau pembelinya ramai tetap rugi. Mau Kok bisa ya? mau pembelinya ramai tapi tetap rugi. Tetap rugi. Oke. Saya merasakan sebenarnya Apri juga dikuasai oleh makhluk astral lainnya dan nggak cuma Apri, tapi dagangannya itunya kayak bau-bau siluman, kayak bau-bau ilmu magic gitu. Oke. Itu yang saya rasain. Siluman itu kamu rasain ada di sekitar Apri saat ini atau di dalam diri Apri, Roy? Ada di dalam diri Apri dan plus ada saya lihat barang-barang jimatnya Apri. Apakah membawa sesuatu ya? Ya. Saya ngeliat dalam diri sebelum kamu ngambil, dalam diri jimatnya sendiri itu ada kayak macan, harimau, kemudian ada kakek-kakek juga dan makhluk-makhluk lain yang alamnya jenisnya rendah. Itu yang saya rasain. Ada anak kecil juga di sini saya rasakan. Oh, jadi ada beberapa makhluk astral. Iya, beberapa makhluk astral dilaporkan saya lihat di sini. Dan kalau benda itu dibawa, apa jadinya ya? Bawa nggak? Wah, Oh, wow. Boleh ditunjukkan? Taruh di sini, Mas. Silakan. Ini Anda dapat dari mana, Mas Apri? Dari mana dapat ini semua? ini saya dapatkan dari orang, Hah? satu dari orang NTT, satu lagi dari orang Jawa Timur, satu lagi dari orang Jogja. Anda minta atau tiba-tiba ngasih? Batu ini dikasih. Yang kamu rasakan apa dari batu-batu ini, Roy? Batu-batunya ini ada positifnya, ada negatifnya. Yang hijau ini kesayangan kamu nggak sih? Iya benar, benar. Itu menurut Iya, saya, betul. mata batin saya bilang yang hijau kesukaan dia. Iya. Dan saya mendengar lagi di sini bahwa batu-batunya itu dipiara udah sebenarnya udah agak lama ya. Iya. Ada makhluk tertentu yang di hijau ini, Roy? Betul. Oke. Dan karena juga corak dan warnanya lebih memikat dibanding batu yang lain. Menurut versi Apri. Iya. Itu yang saya baca di gelombang otaknya dia. Ini untuk apa sebenarnya batu-batu ini? Sebenarnya batu-batu ini digunakan untuk pengasihan juga kan? Iya. 100% akurat kan? Itu yang saya baca. Nah, dan beberapa cewek-cewek juga tumbang dan tunduk sama kamu. Betul. Iya, betul. Tapi kalau berdagang selalu rugi, berarti batu-batu ini nggak apa ya, manjur gitu dong. Ya, benar iya. sekali. Karena saya merasa di sini kalau untuk rezekian dia nggak ada sama sekali. Nah itu namanya hukum karma sih, baik juga. Oke. Ini bisa dibersihkan, Re? Makhluk-makhluk ini atau Tampaknya saya batu-batu ini? tidak melakukan pembersihan di sini. Saya justru malah lihat Apri, kamu tuh pengen ngundang ya? Iya betul. Saya ngerasa dia tuh pengen masuk gitu ke badannya Apri. Dia pengen masuk tapi seperti Ya dibebasin aja sih kalau mau Yang masuk. mau masuk siapa, Roy? Makhluk halusnya. Saya menggambar mata ada darahnya di sini. Harimau itu tadi. Ini maksudnya apa ya? Dia Ilmu harimau. Kita punya ayam mentah nggak? Ayam mentah.
Siapa dia? Si Maudea. Apa? Si Maudea. Siapa nama kamu? Si Maudea. Mau apa kamu di sini? Saya mengikuti dia. Siluman. Dia yang mengganggu usahanya Apri atau apa? Kamu ya yang suka menaklukkan perempuan ya? Terus siapa dong? Kamu yang jagain? Jagain si Apri? Kok kalau jagain Apri nggak laku-laku dagangannya? Katanya jagain dan batu-batunya membawa keberuntungan. Terus nggak kaya-kaya dong sekarang. Saya kok nggak lihat ada buktinya. Mau apa kamu dari Apri? Kau minta apa dari Apri? Aku ingin dia setia. Apa? Aku ingin dia setia. Setia? Setia sama kamu? Iya. Ngapain setia sama kamu? Kamu juga nggak ada untungnya. Mendingan si Apri sama yang di atas aja. Karena dia sudah tidak lagi membaca. Ilmu Dia harimau. tidak perlu lagi memanggil saya. Ilmu harimau. Dulu sering dipanggil tapi sekarang udah nggak dipanggil lagi sama Aprinya. Kenapa kamu nggak mau pergi ninggalin Apri? Kan Apri berarti sudah tidak mau sama kamu. Kalau ngikutin justru malah selalu rugi. Nggak ada logika-logikanya nih di sini. Kau mau pergi meninggalkan Apri nggak? Oh. Sudah kan? Kamu mau makan telur gak, siluman harimau yang gak jelas ini? Kamu suka bawa amis kan? Kamu kan suka bawa darah? Kalau nggak mau apa-apa, ngapain kamu datang kemari? Dan ngapain diemin tubuh Apri? Coba saya tanya. Saya berbaik hati loh ini. Siapa lagi yang masuk? Beda lagi. Kamu juga nggak beda. Ini makhluk apa lagi, Roy? Ini saya kasih kamu hadiah dari saya. Silakan kau makan. Makan. Apa Siapa tujuan ini? kamu kesini? Siapa lagi ini? Gue takut membela. Ayo. Takut apa? Mau nanya apa dia? Mau nanya apa? Dia nanya mau Biar nanya dia nanya mau nanya apa. Oke. Oke, saya mau nanya. Kamu kan ngejagain nih Apri. Kenapa dagangannya selalu rugi? Bukannya kamu janjiin nih, kalian janjiin suku bangsa dunia kalian kalau si Apri bakalan kaya kalau lagi berdagang. Terus buktinya mana? Asalkan dia mau setia, saya akan bantu dia. Ini karena ulah dia. Kenapa? Ulah apa? Ada perjanjian apa Apri dengan kamu? Dia sudah tidak setia lagi mengamalkannya. Kamu minta apa dari Apri? Aku hanya ingin dia mengamalkannya. Dia memberikan makan dengan doa.
tinggalin Apri aja. Biarkan dia jadi manusia normal. Saya nggak takut sama kamu. Jangan lupa dia. Dia kayak marah nggak suka gitu ya, Roy. Jangan lupa dia. Kalian dengar? Pergi sana jauh-jauh. Angga, gimana bantu? Bangun dulu Mas Apri. Ini bajunya kena semua tuh. Jadi lemes gitu ya. Iya. Jangan nyender, jangan nyender. Nengket ya. Itu kan makanannya silumannya piaraan kamu, ilmu harimau. Dia emang seneng dikasih amis-amis gini ya, Roy? Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa ya tidak dijagain? Katanya mau jaga, cumanya nggak ada buktinya sama sekali. Mas Apri, Anda nggak pernah melakukan ritual atau amalan-amalan ini lagi ya? Betul, udah benar-benar ninggalin sebenarnya. Saya benar-benar udah mau ninggalin karena saya udah punya anak. Udah punya anak. Udah punya anak, jadi susah juga. Kalau batu cincinnya itu nanti dipecahin semua nggak apa-apa. Ada hubungannya Roy dengan Ada siluman-siluman tadi? Ini yang ikat mereka ya, tetap ada di sini. Karena itu jadi rumahnya mereka. Yang dua hitam boleh, tidak apa-apa. Tapi yang hijau jangan. Hijau jangan. Aku Kamu ngerti bisa kok. ngerasain yang Iya, dia aku mau ya? ngerasain. Aku baca pikiran dia dari setiap detik, menit per minut. Kamunya suka banget sama yang hijau. Ini. Tapi duanya boleh, silakan disita. Silakan Pak. Kalau boleh, kalau emang bisa. Tapi saya bisa nggak? Saya berubah jadi lebih baik lagi. Apa ada kira-kira yang harus saya lakukan? Menjadi baik atau tidak bukan dari kita bertiga sih, dari diri sendiri gitu. Dan apa yang harus kamu lakukan tentunya berbuat baik yang banyak sih sebenarnya. Dengan berbagi itu kan mengundang kebaikan-kebaikan lain ya. Berbagi bukannya malah berkurang, justru bertambah ininya, jasanya. Ini harus dihancurin Roy. Yang dua ya, pakai martil dan kamu hancurin sendiri. Tapi yang hijau ini nggak apa-apa, maksudnya baik gitu buat dia. Yang hijau ini kalau dihancurin dia bilang, aduh jangan Mas Roy, sayang banget kelihatannya seperti itu. Karena saya suka dengan bentuknya. Dia Iya, suka udah. dengan bentuk dan coraknya mungkin. Setelah dihancurkan, Nggak ada bahaya. yang kamu lihat gimana Roy? Pastinya dia jauh lebih normal lah, nggak bengong-bengong. Yang jelas saya bengong-bengong. tidak lagi untuk memanggil-manggil. Iya. Itu Manggil tadi apa? kamu makan telur mentah sadar. Ada rasa di mulut nggak? Amis gitu, Iya. amis. Ada ya. Iya. Dan Anda bisa makan telur mentah sih. Ya nanti. Yaudah, ntar Nanti. dibersihin. Air putih sekalian, minta air putih. Minta air. Telur mentah. Dari penyesalan itu saya menangkap satu peristiwa. Apakah kamu pernah ngelukain orang ya sampai orang itu celaka gitu pakai ilmu kamu? Dulu saya pernah mengalami kejadian yang menurut saya sampai sekarang mungkin yang nggak bakal bisa saya lupain. Apa tuh? Saya sempat difitnah oleh teman saya. Sebenarnya, ya waktu itu saya difitnah kalau saya telah merusak adik perempuannya ada laki-laki. Itu saya nggak kenal. Teman saya memfitnah kalau saya merusak adik perempuannya. Merusak, Ya, menodai. menodai. Lalu apa yang kamu lakukan? Lalu besoknya ada 20 orang datang itu mencari saya. Nah, waktu mencari saya, dia bilang, "Kamu yang namanya Apri?" Ya saya bilang, "Iya." "Kenapa kamu nodain adik saya?" "Saya nggak kenal. Siapa? Maksudnya gimana?" Kan saya tanya. Ya dia bilang, "Kenapa kamu nodain adik saya?" Ya saya nggak tahu apa-apa Pak. Jujur saya nggak tahu apa-apa. Itu orang memang
benar-benar besar, badannya benar-benar besar. Lalu saya nggak sadar lagi, dari belakang saya dipukul kepala saya. Itu waktu itu saya tuh udah menjalankan ilmu harimau ini udah jalan 3 bulan. Pas saya dipukul kepala belakang, dari depan perut saya ditendang, dari samping saya udah nggak sadar lagi. Itu ada orang mukul kepala saya tersungkur, jatuh. Setelah saya tersungkur, saya udah nggak sadar lagi, saya berdiri. Entah kenapa tiba-tiba orang 20 orang yang tadi yang menghakimi saya tiba-tiba langsung berubah wajah menjadi takut, lalu kabur terbirit-birit. Mereka lari meninggalkan motor. Nah, di saat itulah saya menghancurkan sepeda motor mereka. Itu ada 2 sepeda motor yang saya hancurkan. Oh, udah kayak kemasukan setan kali ya, kesurupan gitu ya. Tadi Roy sempat bilang bahwa dia suka nyakitin wanita gitu. Ini ada hubungan dengan mata yang kamu gambar dengan air Ada dong. mata darah. Jadi Apa yang kamu lihat, Roy? perasaan seorang wanita kalau dia terus ditinggalin rasanya kayak begini. Kamu sering melakukan itu, jangan-jangan karena reputasi itu akhirnya ada orang yang merasa adiknya kamu nodai. Iya, memang benar. Tapi Bener kan? adik yang dari perempuan itu saya nggak kenal sama sekali. Ya. Mungkin saya merasa ya itu balasan. Mungkin karena memang sebelumnya saya jujur saya sempat meninggalkan perempuan. Saya lupa dengan perempuan itu, padahal perempuan itu udah siap untuk menikah sama saya. Bayangin deh jadi perempuannya kayak gimana. Kalau dia udah ini banget, udah mantep banget sama kamu, tahu-tahu ditinggalin. Iya, pantas juga sih kamu melarat. Artinya nggak laku-laku dagangannya, karena perbuatan kamu benar-benar menyakitin perempuan. Ya Mas Roy, saya sadar. Aku kasih kamu tantangan untuk ngedestroy ini. Kamu pilih martil atau kamu pilih membuangnya jauh-jauh ke randomly. Iya. Silakan. Oke, itu ada 2. Aku 1 bayi 1. Martil aja deh, biar hancur. Oke. Di sini. Yang hijau tetap lu nggak rela di. Gak mau dilepas. Nggak mau. Tapi ada energinya di situ sebenarnya. Ada, just Tapi Ya udahlah positif. Apa positif dan negatif gitu. ada juga di situ ya? Ya udah ya, saya menghargai orang. Saya hancurin ya, Mas Apri ya. Iya. Hancurin sampai sehancur-hancurnya, Bay. So. Aduh. Hancur gak? Hancur. Hancur semuanya ya? Wow. Sekarang giliran aku nih. Aku akan buang random kemana ya? Aku akan buang randomly. Biarin aja dia. Apa yang kamu rasain, Mas Apri? Aduh, sesak. Sesak, Mas. Sesak nafas, sesak mas.
Ini mudah-mudahan ilmu harimau ini karena sudah nggak kamu jalanin, sudah nggak pernah kamu panggil, dan jimat-jimatnya juga sudah dihancurin. Dan tadi kalau kamu jalanin apa yang Roy bilang, kamu berbuat baik, berbagi gitu dengan orang lain, mudah-mudahan kamu bisa lebih mengendalikan temperamen kamu, bisa lebih baik lagi, bisa fokus terhadap hidup kamu, berdagang dengan baik. Untung rugi namanya dagang, Udah biasa Itu biasa. pasti semua mengalami hal itu gitu. Tapi yang paling penting bagaimana tetap berusaha dan nggak pernah menyerah, Iya. ya kan? Iya tuh. Ntar kapan-kapan rambutnya digunting ya, biar lebih klimis dan lebih dipandang lagi. Biar lebih rapi. Iya, lebih rapi gitu. Iya. Sehingga tapi bukan buat rapi, bukan buat cewek-cewek pada nempel. Nanti ke sana lah itu Iya. arahnya. Iya, lebih rapi aja. Karena kalau rapi, Anda bisa dapat kepercayaan dari orang. Iya gitu. Orang kan 5 detik pertama orang akan lihat dari first impression. Ya. 5 detik, 10 detik dan Impresi kemudian baru pertama yang ngobrol, dilihat. baru dapat itunya. Salam buat istri dan anaknya yang baru lahir. Semoga membawa aura yang bagus buat Mas Sapri. Terakhir ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Nggak ada. Farah? Mungkin diingat aja Mas Sapri juga lahir dari seorang wanita, sekarang diingatkan punya anak perempuan, Iya. memperlakukan istrinya kayak gimana, jangan sampai nanti di karma atau kehidupan selanjutnya malah anak Mas Sapri yang digituin gitu, pasti kan nggak mau. Istri juga, siapa sih yang mau udah ngeluarin anak buat Mas Sapri, udah ngurusin Mas Sapri, Iya. gitu. Itu aja sih. Kalau pernah dengar kalau di balik cowok yang sukses tuh pasti ada istri, ibu, anak, mau cewek mau cowok, pasti yang itu yang semua yang mendukung Mas Sapri, bukan yang kayak gini-gini. Iya. Oke Mas Sapri, Iya. terima kasih banyak sudah berbagi cerita kepada kami semua. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Iya. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan dan itu boleh dibawa. Minumnya boleh dibawa kalau misalnya masih mau. Silahkan. Terima kasih. Ketajaman ilmu bagaikan sebilah pedang. Jika digunakan untuk melukai, dia akan menjadi hitam. Namun, jika digunakan untuk menolong siapapun yang membutuhkannya, maka dia akan menjadi putih. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku telah melakukan santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hesti. Selamat malam, Mbak Hesti. Ya, selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan adalah ya saya pernah menyantet orang. Menyantet atau menolong orang karena saya sakit hati sama mereka. Sampai meninggal, membunuh? Iya. Banyak? Tidak, antara 5 sampai 6. Tetangga saya sendiri. Apa yang mereka lakukan sampai Anda tega mengirimkan santet? Ya karena mereka udah bikin saya sakit hati. Mereka sudah memfitnah saya, membuli saya. Ya saya sakit hati sama mereka. Diam-diam ya saya santet mereka. Dibully seperti apa sih Bu kalau berkenan ceritakan? Sepertinya ya seperti keadaan saya. Keadaan saya, kondisi saya. Keadaan saya yang miskin, kondisi saya yang tidak seperti mereka. Ya begitu. Jadi mereka menghina Ibu Iya, dan Ibu sakit hati? sakit hati, sangat sakit hati. Sama semua, itu yang mereka lakukan semua? Iya. Oke. Bagaimana cara melakukan santetnya? Saya minta tolong sama orang pinter. Saya minta tolong untuk membalaskan dendam saya.
Dan dia menyuruh saya membuat sebuah boneka kecil untuk mengerjai mereka. Dan itu udah diisi sama dia. Apa yang dilakukan dengan boneka itu? Kalau saya sedang merasa sakit hati, ya setiap malam saya tusuk-tusuk boneka itu di bagian yang saya inginkan. Sekarang korban-korbannya meninggal sudah ya? Ya. Lalu kemudian apa tujuan Anda datang malam hari ini? Tujuan saya ke sini, saya cuma pengen ngelepas dendam saya sama yang belum meninggal. Masih ada? Masih. Ya, dia itu adalah adik ipar saya sendiri. Adik ipar saya sendiri. Dia Karena ada masalah apa dengan adik ipar? Karena dialah biang keladi dari semua ini. Dia yang memfitnah saya. Dia sumber dari segalanya. Maaf Ibu dibilang apa sama adik iparnya? Iya. Dia bilang semenjak saya menikah dengan kakaknya, hidup kakaknya sial. Gak ada kemajuan. Yang ada usaha bangkrut. Di situ saya merasa sakit hati dan dia bilang ke tetangga-tetangga kalau saya ini orang yang sial. Jangan sampai kalian mendekati dia karena dia perempuan sial. Dan sekarang Anda masih dendam? Ya, masih dendam. Oke, baik. Anda mau melampiaskan dendam tersebut Ya. sampai adik iparnya juga mengalami hal yang sama, meninggal? Inginnya saya begitu. Tapi saya sadar biar bagaimanapun dia adik dari suami saya. Baik. Cukup sampai situ dulu, Ibu Hesti. Selanjutnya Anda bisa menceritakan kepada sahabat kami. Mudah-mudahan Anda juga bisa melunturkan dendam yang dirasa pada malam hari ini ya. Jangan sampai ada yang celaka lagi, jangan sampai ada yang meninggal lagi karena santet yang Anda kirim. Anda bisa ceritakan kepada sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hesti, terakhir tanggal 6 Agustus 1988. Sosok yang memiliki kepandaian yang luar biasa. Namun, karakternya tinggi hingga terkesan sombong. Hatinya akan mudah sakit dan tak segan menyerang siapa saja yang terpilih. Saya melihat penderitaan yang luar biasa dari korban yang bisa terjadi biasa. Saya melihat ada sosok balas sepatu. Hesti. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Hesti dengan tanggal lahir 6 bulan 8 1988. Iya. Hesti memiliki dendam kepada tetangga-tetangganya dan juga ada iparnya. Tetangganya 6 orang sudah dikirim santet, sudah meninggal dunia, tapi masih memiliki dendam kepada adik ipar dan maunya bisa melunturkan dendam tersebut ya, supaya tidak ada lagi yang harus disantet. Iya. Maunya melunturkan dendamnya ya. Karena sudah nggak mau mengirimkan santet lagi katanya Roy. Gitu. Tapi kenapa saya masih ngelihatnya mbaknya masih agak-agak sinis-sinis jutek gitu ya? Kayak masih belum puas tentang keluarga salah satu korban family kamu atau mungkin adik ipar? Itu dia, karena dendam itu masih ada. Nah iya, gimana cara berhentinya ya? Saya Saya balik. Kalau kamu menanyakan saya ingin berhenti, saya jadi kamu saya ingin berhenti, tapi saya masih punya dendam, tampaknya tidak perlu ditanyakan lagi, bakalan susah. Apa jangan-jangan marah dan keselnya ini karena dia masih dikuasai oleh ilmu santet yang dia punya? Iya tentu juga, tapi dari dalam dirinya Hesti harusnya udah lepas dong gitu. Secara logika harusnya dia udah
udah harus ngelepas dendam-dendamnya itu kan. Iya sih. Anda punya ilmu santet dari mana sih Mbak Esti? Belajar dari mana? Saya bukan belajar, saya minta sama orang pintar. Mhm. Orang pintar itu yang ngasih tahu cara menyantet mereka. Jadi si dukun ini yang melakukan. Iya, Dan enamnya korban Anda dikirimin santet oleh orang yang sama? iya. Oke. Silakan. Tadi kata mbaknya dikasih media untuk mbaknya tusuk-tusuk. Iya, Jadi mbaknya yang sebenarnya pakai tangan sendiri ngerjain si korban. iya, pakai tangan sendiri. Si dukun tadi hanya memberikan media. Memberikan mengisi alat tersebut. Satu boneka itu bisa dipakai untuk banyak korban. Bisa. Dan sekarang mbak masih simpan. Masih sampai Ada nih saat bawa ini. sekarang. Ada. Oke, boleh saya lihat gak bonekanya? Permisi sebentar. Silakan. Apalagi saya suka boneka. Nah, kirain satu boneka buat satu terus harus ke sana lagi gitu. Kalau Diisi gitu, lagi. kalau gitu dukunnya tuh udah ngasih power ke si mbaknya. Berarti dia jadi bisa kan? Iya. Berarti punya kemampuan itu. Mana bonekanya, Mbak? Boneka ini saya bikin sendiri dan diisi sama dukun itu. Setiap masing-masing korban beda-beda tempat yang saya tusuk-tusuk. Boleh kami lihat bonekanya? Oke. Anda punya ritual tersendiri nggak buat boneka ini? Saya harus puasa. Setiap saya mau menyantet orang, saya puasa. Sehari? Dari jam 12 malam ke jam 12 malam lagi. Ke jam 12 ke jam 12 malam. Iya. 12 ke 12 malam. Lalu kemudian pas bukanya minum air putih aja. Iya. Menemui air putih, lalu saya tusuk benda ini. Tusuknya pakai jarum. Ada nyangkut di dalam jarumnya. Jarumnya ada sekarang. Di dalam nyangkut. Nyangkut ya. Ya. Aduh. Setiap saya mau menusuk, saya cabut jarum ini. Aduh. Oh itu jarumnya? Iya. Oh dikasih tahu kamera. Kasih tahu kamera. Kenapa sih suka Sebelah sana. tusuk-tusukin gitu ya? Aneh ya. Mbaknya kerja apa sih sebenarnya? Saya cuman buruh. Saya ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi semenjak suami saya nggak ada, ya saya hanya wira swasta, buruh. Buruh. Iya. Seperti kerja sama nggak kerja. Antara kerja sama nggak kerja. Kurang kegiatan nih, mbaknya kurang refreshing. Mainannya boneka santet ditusuk-tusuk. Tapi mbaknya sendiri di sini tuh terlalu kotak-kotakin masalah gitu loh. Gak keluar dari ininya gitu. Jadi dia selalu mikirin masalahnya, tapi gak mikirin solusinya. Ya maksudnya kalau ketemu dengan lingkungan baru, dengan ketemu orang baru, ini akan membuat Mbak terlupa dengan dendam yang masih dirasa ya. Iya. Anda gimana sih cara Too much menggunakannya? menurut aku. Gimana caranya? Coba boleh praktekin kah? Praktekinnya boleh kasih tahu nggak kita? Cara menggunakannya saya Angkat lebih tinggi lagi. tusuk-tusuk, saya membenci dan mengingat kelakuannya, memfitnah saya dan bilang saya istri tidak berguna semenjak menikah dengan saya. Kakaknya sia. Maka dari itu saya kalau mengingat itu saya tusuk-tusuk jam 12 malam. Setelah saya puasa, saya tusuk-tusuk. Di situ dia merasa batuk sakit. Saya tahu di situ dia merasa batuk sakit. Karena tidurnya pun di samping kamar saya. Oke. Ya, Oke. Cukup. Aduh, Serem banget ya. serem lah. Saya takut juga dengan benda tajam. Kalau yang kamu gambar ini apa, Ray? Itu sebenarnya kayak sosok yang nggak jelas seperti makhluk halus sundel bolong gitu, tapi
agak lebar mukanya dan perwujudannya ya dia kalau jadi setan kayak gini. Apa sosok ini yang bekerja saat dia menusuk-nusuk boneka itu? Betul, di bawah pengaruh. Lihat deh, pas dia lagi nusuk-nusuk bonekanya tuh matanya beda. Kayak penuh kebencian gitu. Saya Enggak. kesini cuman pengen minta solusi gimana cara membuang dendam saya ini. Ya, itu tadi. Gimana cara membuang dendam saya ini? Karena sampai kapanpun entah kenapa dendam saya ini nggak pernah hilang. Dari dulu nggak pernah hilang. Tapi itu dendam itu berusaha saya hilangin, tapi nggak bisa. Roy, menurut Ya. kamu kalau dia belum bisa maafin adik iparnya, mungkin gak dendamnya hilang? Belum dong. Semakin dia kalau belum maafin, dendamnya terus masih ada di sana. Saya bakar ya bonekanya. Mungkinkah kalau dibakar hilang, dendam itu akan hilang? Enggak, belum tentu. Jadi saya percuma dibakar. Kalau benda ini dibakar, dendam itu hilang, oke saya setuju. Tapi kalau ini dibakar, dendam itu belum hilang juga, percuma. dendam dan benci, sayang, semua itu dari diri sendiri. Tapi itu ya mediumnya saya sita dan bakar cuma sebagai alat mediasi doang. Jadi kalau nggak ada barangnya, kamu mau ngerjain apa, tusuknya pakai apa, jadi udah nggak lama-lama menurun seperti itu. Tapi dendam adanya di sini dan di sini. Nggak bisa dong saya membakar dendam Anda. Dendam datangnya dari orangnya sendiri. Mau lupain, mau move on, apa mau situ-situ aja gitu. Itu aja sih pilihannya. Oke lah, saya kasih ini untuk dibakar. Oke. Oke. Kalau ini dibakar, arwah yang tadi di belakang dia, yang ngikutin dia, dalam diri dia, arwah jahat ini akan hilang juga, Roy? Saya rasa akan hilang, karena itu kan mediasi ya. Jadinya kalau dibakar, nggak punya rumah lagi nih makhluk halusnya. Ya. Oke, saya setuju. Setujunya beneran gak nih? Soalnya Benar. setujunya nih masih setengah-setengah nih Mbak Hesti. Rada ada kayak, ya enggak, aduh. Saya bikin lagi ya bonekanya. Terus saya gimana nih gitu. Udah deh, lupain aja dendamnya. Baru dibakar. Biar yakin, kasih tahu ke dia deh, Roy. Menurut vision kamu, kalau ini diterusin, apa yang akan terjadi antara Mbak Hesti dengan makhluk yang kamu lihat ini, Roy? Akan jadi bumerang gitu. Jadi Mbak Hesti sendiri yang akan jadi korban. Dijauhin lama masyarakat, dikucilkan. Saya hanya ingin move on. Saya Ya ingin dong. damai. Harus dong. Tapi gimana caranya? Sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Dan ternyata udah korban-korbannya udah 56 ya tadi ya? Iya, Ternyata nggak melunturkan rasa dendam itu juga. sampai biang keladinya mah meninggal. Itu belum selesai bagi saya. Kenapa nggak biang keladinya dulu? Karena dia adik ipar saya sendiri. Karena ada ipar. Iya. Oke. Tapi ceritain ke kami deh, kondisi 6 orang yang jadi korban Mbak Hesti itu seperti apa, Mbak? Sakit. Sakit tanpa diketahui penyebabnya. Iya. Sakit Seperti apa? tiba-tiba, contoh, saya kasih di tangan, saya buka ini tangan, saya masukkan sesuatu baru saya cucuk-cucuk, itu akan bengkak seperti keluar darah atau nanah, darah dan nanah. Jadi dia seperti bisul, tapi bukan bisul. Itu biarpun itu diobatin gak bakal sembuh sampai dia kehabisan darah, meninggal. Jahat ya banyak. Saya nggak peduli karena mereka udah bikin saya sakit hati. Iya. Kok saya ngeliat dia cara ngomong dan cara Tatapan ngeliatnya, matanya nggak tatapan sih? matanya kayak Iya, bukan benar. Iya.
kayak manusia normal. Iya. Kamu ngeliat ada makhluk lain dalam diri dia. Iya pastilah. Dari cara bicaranya itu dipengaruhi sama makhluk yang ada di sekitarnya. Makhluk itu ada di sini. Ada di kepalanya. Bayu kamu pengen pegang nggak kepalanya dan dia suruh dia teriak sekencang-kencangnya. Di kepalanya dia. Tapi bonekanya harus di meja dulu. Aku nggak mau ada yang terluka di sini. Mbak, berkenan nggak? Boleh. Saya pegang kepalanya. Oh my god. Kan, Roy. Janjinya mana? Saya kan udah bilang bonekanya ditaruh. Tidak bisa. Terus mau diapain bonekanya? Saya akan simpan ini. Ya udah, kalau mau simpen terserah. Saya minta air. Etanol. Ini kamu ya mukanya ya, yang jelek ini ya. Jawab! Saya nggak takut sama kamu. Saya tidak peduli. Coba santet. Santet! Apa? Saya minta ambil lonceng ya di... Mas... Itu apa? Lonceng. Lonceng di koper saya. Apa kamu maunya apa? Dia yang bikin Hesti punya dendam terus ya, Ray? Iya. Tunjukin mana dendamnya. Keluarin ilmunya. Kuntilanak kok kayak gini. Saya tidak takut. Saya juga nggak takut. Oh my god, oh my god. Saya tidak takut. Saya tidak tahu. Bayu. Kesan. Udah kebakar belum? Udah. Mbak Hesti, Kasih air ada minum. Mbak Hesti. Mbak Hesti minum dulu, Mbak. Tangannya shaking. Iya. Bisa pegang? Bisa. Lemas. Lemas. Ya nggak coba bisa pegang pegang karena dulu. lemes. Kumpulin dulu tenaga ya. Ambil nafas. Kalau mau buka maskernya silakan.
Kalau mau buka dulu silakan. Duduk dulu yang benar. Bisa bangun. Siapa yang? Perlu minum lagi? Udah. Kenapa saya? Oh, kenapa saya? That's a very classic Kok lemes? question. Gimana jawabnya ya? Silakan Roy. Maksudnya? Apa yang terjadi? Apa yang dia alami? Iya, seperti itu. Masukkan. That's a Apa? very classic question. Iya sih. It's like. Bu. Jadi intinya tadi yang terjadi adalah Mbak Hesti, kamu kayaknya di luar kontrol akal logika manusia, jadi dipengaruhi sama kuntilanak jelek ini, gitu. Jadinya saya berusaha pelan-pelan kasih tahu kamu, tapi kamu udah berada di channel yang beda lagi otaknya. Lalu saya mencoba menetralisir, kemudian saya bakar bonekanya. Itu aja. Lupain dendamnya, supaya lupain dendam jadi saya bakar. Otomatis kalau bikin boneka baru nggak ada kekuatannya gitu. Kalau dia masih mau coba bikin boneka baru, ya kan ngejahit lagi, Bikin repot lagi dari Iya. awal. Iya. Niat saya kesini cuman pengen ngelepas dendam itu. Udah sekarang lebih tenangan apa masih agak benci-bencian gitu? Iya, tenang. Yang dirasain tenang sekarang. Iya. Cuma lemes aja ya. Kenapa? Kenapa? Saya kok lemes? Karena tadi Anda dipengaruhi makhluk asing itu, sama seperti Roy bilang, kuntilanak. Cara Mbak Hesti melihat kita semua aja tuh udah berbeda loh. Tadi tuh seperti marah, Iya. kesel, ngelihat semua orang tuh kayaknya salah. Seolah-olah semua dunia tuh memusuhi Anda. Tapi sekarang udah beda tatapannya. Ya sabar aja, tenang, pasti dendam. Udah beda kok mukanya, matanya. Ya, lihat jelas. Terlihat sudah berbeda. Roy, yang kamu bakar, ada energi yang ikut pergi dari situ. Udah habis semuanya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, cuma sampah. Yang diisi oleh apa dukunnya dia di ke dalam situ. Udah kebakar musnah gitu, kayak debu. Jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Udah jadi sampah. Ya. Udah kebakar terus dikenain ini juga pemadam ininya apar. Ini kotor. Toh juga udah rusak. Dan dukunnya juga udah meninggal. Dukunnya juga udah meninggal. Udah lah. Gitu. Hilang ya. Iya. Udah hilang. Perasaan Mbak Estinya sendiri. Iya. Tenang. Ya udah. Istirahat. Jadi Iya. gunakan waktunya Mbak Hesti untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang lebih ada gunanya, daripada terus terpuruk dalam dendam, merasa kesel yang akhirnya bikin gak kemana-mana, akhirnya malah merugikan. Akhirnya Mbak Hesti buat kesalahan. Mending coba pikirin hal-hal yang lebih bikin bahagia. Liburan, jalan-jalan, ketemu orang baru, kerjaan baru, lingkungan baru, pasti akan lebih menyenangkan. Gimana Mbak Hesti kalau mikirin adik iparnya, apa yang dirasa sekarang? Sedikit lega sih. Maaf ya, saya boleh nanya nggak? Correct me if I'm wrong ya, koreksi saya kalau saya salah ya.
Mbak Hesti, kok saya lihat muka kamu kok jadi kayak muka gado-gado ya, sayur gitu ya, yang dicampur bumbu kacang. Emangnya kamu suka bikin gado-gado? Nggak pernah. Terus gado-gadonya siapa? Pernah usaha kuliner, makanan, Nggak pernah. masakan? Nggak bisa masak juga. Bisa, kalau masak bisa. Cuman saya nggak pernah semacam kuliner yang jual gado-gado. Ya mertua saya bantuin mertua saya dagang. Oh, atau berarti mungkin- mertuanya itu dagang gado-gado. Iya. Itu yang kamu lihat ya, Roy? Iya. Sebenarnya dia juga punya potensi untuk Iya, bikin. ulekannya ulekannya Yahut gitu loh. Oh, Sambil ngulek kan sambil refreshing. Iya. Jadi gado-gadonya enak banget. Saya mencium aroma gado-gado di badannya dia. Bakatnya itu di situ. Iya, Bisa begitu. disalurin ke Iya. sana. Betul sekali. Cobain gih sana, karena saya lihat mukanya langsung lihat, enak juga gado-gadonya. iya. Kadang-kadang Roy suka gitu tuh, ngelihat yang kita nggak bisa lihat, yang akan terjadi gitu, tiba-tiba ada rasanya yang dilihat. Dan Siapa ternyata tahu punya mertuanya potensi. jualan gado-gado ya. Iya benar, mertuanya tuh gado-gado. Mungkin pulang dari sini bisa franchise, usaha sendiri, jadi punya kesibukan. Ternyata gado-gadonya lebih enak, nyibukin diri. Tapi Enggak sih? saya malu buat kembali ke mertua saya. Kenapa Mbak? Ya karena salah satu dari mereka tahu kalau saya yang menyantet mereka. Mbak Esti, saya yakin ya, sebatu-batunya manusia, sekeras-keras hatinya manusia, tapi pasti ada sisi lembutnya yang kalau kita minta maaf, pasti walaupun ada penolakan di awal, akhirnya akan menerima dan mau memaafkan. Tapi itu sulit. Sulit bukan nggak bisa Sulit kan, untuk Mbak? memaafkan. Saya pun kalau korbannya di keluarga saya sulit untuk memaafkan itu. Intinya saya malu untuk kembali ke sana. Oke. Dan semenjak suami saya meninggal, ya saya tinggal pergi. Karena salah satu dari mereka tahu saya menyantet mereka. Oke. Ya, itu pilihan Mbak Esti sih. Saya cuma pengen lepas dari dendam ini, Mas. Ya udah, makanya ikutin saran-saran saya aja. Lepas dendam, terus udah gitu kamu jualan gado-gado, ulekannya enak. Terus udah gitu lihat-lihat buku-buku masakan lainnya yang lain. Ya udah gitu aja hidupnya. Terus lupa sama dendam-dendaman. Mulai sesuatu yang baru. Seiring berjalannya waktu, dendam itu mudah-mudahan akan hilang. Ya, asal jangan gunakan makhluk-makhluk itu lagi. Ya, Iya. ya Mbak ya, kami berharap Mbak Esti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada terakhir yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih, itu Kamu, aja. Farah? Nggak ada sih, mungkin lebih ke kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita tuh biasa punya dua reaksi. Kita jadi seperti apa yang orang itu bilang, atau kita bisa jadi lebih baik dan ngebuktiin ke mereka. Kalau Mbak pakai kayak ginian, pakai boneka kayak gitu, berarti Mbak ngebuktiin bahwa mereka seburuk yang mereka omongin. Tapi mungkin kalau nurutin nasihatnya Roy, pulang bikin sesuatu yang lebih baik, lupa sama hal-hal yang kayak gitu, apa yang udah terjadi ya emang udah terjadi. Cuma bisa ngebuktiin bahwa ternyata Mbak nggak kayak gitu. Benar. Bikin mereka terkagum-kagum. Sibukin diri dengan hal-hal lebih positif. Iya. Saya juga menyesal karena sudah terjerumus ke situ. Ya. Iya, cuma Saya kalau menyesal, penyesalan Pak. itu kan berlarut-larut juga Iya. dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau Nggak, bikin gado-gado kan ngulek jadi duit. Iya. Nah, jadi, wah, tambah sukses, orang akan kagum Iya. pasti. Nggak ada yang ngucilin lagi Iya. gitu kan. Iya. Baik. Sudah. Terima kasih Mbak Hesti. Iya, sama-sama. Sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan cerita Anda menginspirasi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Kuat jalan keluar. Lemes dikit sih. Lemes, masih bisa jalan atau harus kita minta bantu FT kali ya?
Boleh ya, tolong bantu. Ya. Terima kasih ya. Ini boleh Anda bawa. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Esti. Terima kasih Mas atas sarannya. Iya, terima kasih juga Mbak Esti. Terima kasih Mbak Esti. Memegang dendam seperti memegang mata pisau. Sebelum kita melukai orang lain, tangan kita sudah terluka atau berdarah terlebih dahulu.